Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 20764516158. Akan mempresentasikan tugas UTS saya pada matkul metodologi penelitian. Saya mengambil judul implementasi metode Naive Bayes Classifier berbasis web untuk diagnosa penyakit lambung pada pasien. Ini NPM saya Muhammad Rizky 20774516158. Langsung saja ke bab 1. Bab satunya itu pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang sama identifikasi masalah, tujuan, manfaat. Nah, ini latar belakangnya itu penyakit dalam adalah penyakit yang berhubungan dengan banyak organ penting dalam badan manusia. Salah satunya lambung. Lambung merupakan organ penting dalam tubuh karena merupakan salah satu organ pencernaan makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia. Penyakit lambung kurang diketahui oleh masyarakat karena kurangnya informasi dan pengetahuan tentang penyakit lambung sehingga masyarakat mengabaikan gejala-gejala yang timbul. Nah, untuk itu, berdasarkan kebutuhan seorang dokter dan masyarakat umum dalam mengatasi kekurangan dokter, dibutuhkan sebuah aplikasi sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit, sehingga kebutuhan masyarakat akan penanganan penyakit yang diderita dapat terpenuhi. Maka dapat dibangun rekayasa perangkat lunak dengan metode Naive Bayes untuk mendiagnosa penyakit dengan menggunakan aplikasi atau web. Salah satu metode dalam penerapan sistem pakar adalah Naive Bayes Classifier. Metode ini adalah salah satu pengklarifikasian statistika yang dapat mengklasifikasikan probabilitas sederhana dengan asumsi independen yang cukup tinggi. Nah, penerapan mode Naive Bayes Classifier dalam mengklarifikasikan tidak membutuhkan jumlah data yang banyak, melainkan jumlah data yang kecil untuk menentukan estimasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pada aplikasi sistem pakar penyakit lambung ini untuk melakukan konsultasi pasien hanya perlu menjawab beberapa gejala yang dirasakan. Menurut Minarni 2019, hasil yang didapatkan dari implementasi sistem pakar penulis menyebutkan bahwa sistem pakar dapat dijadikan solusi dalam penyampaian informasi tentang penyakit lambung, gejala penyakit, penyebab, pencegah, dan penanganan dari sakit lambung itu sendiri kepada masyarakat. Lanjut, identifikasi masalah. Saya itu ada 3 identifikasi masalahnya. Yang pertama itu penyakit umum, khususnya penyakit lambung saat ini sangat banyak jenisnya dan tidak semua orang peduli terhadap gejala awal suatu penyakit. Padahal jika dibiarkan terlalu lama dapat berakibat fatal. Terus yang kedua itu pengelolaan data pasien pada rumah sakit dilakukan secara manual sehingga menyulitkan petugas kesehatan dan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga itu, selain itu banyak terjadinya kesalahan dalam mendiagnosa suatu gangguan kesehatan yang sering dilakukan oleh seorang dokter karena pada dasarnya hampir semua jenis penyakit punya gejala awal yang sama sehingga sering terjadi kesalahan dalam menentukan kesehatan. Nah, tujuan itu juga ada 3. Yang pertama itu memindahkan keahlian seorang dokter ke dalam sebuah program atau perangkat lunak. Setiap sistem dapat mendiagnosa penyakit pada pasien dan memberikan keputusan akhir adalah penyakit tersebut masuk ke dalam jenis penyakit menular atau sejenis penyakit tidak menular. Terus yang ketiga itu mengimplementasikan metode Naive Bayes untuk mendiagnosa penyakit pasien. Manfaat itu ada 2, memudahkan user ini tuh buat dokter, mahasiswa, dan masyarakat dalam mendiagnosa penyakit. Terus memberikan pengetahuan tentang gejala-gejala penyakit disertai tindakan yang harus diambil. Terus yang ke bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu membahas tentang Naive Bayes itu sendiri, formula persamaan Naive Bayesnya, sama penyakit lambung itu apa. Singkatnya itu Naive Bayes adalah atau Treona Bayes adalah teorema yang digunakan dalam sistematika untuk menghitung peluang untuk suatu hipotesis. Bayes Optimal Classifier menghitung peluang dari suatu kelas dari masing-masing kelompok atribut yang ada dan menentukan kelas mana yang paling optimal. Teorema Bayes dikomunikasikan dengan naive yang berarti setiap atribut atau variabel bersifat bebas atau independen. Naive Bayes Classifier dapat dialihkan dengan efisien dalam pelajaran terawasi. Sebuah metode klarifikasi yang berakar pada teori Bayes.
Ciri utama Naive Bayes Classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi dan kejadian. Dalam prosesnya, Naive Bayes Classifier mengasumsi bahwa ada atau tidaknya suatu fitur yang pada suatu kelas tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya fitur lain di kelas yang sama. Alasan menggunakan metode ini adalah Naive Bayes Classifier bekerja sangat baik dibandingkan dengan metode classifier lainnya. Hal ini dibuktikan oleh kata Sheng Mali, Hide, dan Stone. Dalam jurnalnya mengatakan bahwa Naive Bayes Classifier memiliki tingkatan akurasi yang lebih baik dibandingkan model classifier lainnya. Keuntungan dari klasifikasi ini adalah bahwa ia hanya membutuhkan sejumlah kecil dari data penelitian untuk memperkirakan parameter atau sarana dan varians dari variabel yang diperlukan untuk mengklasifikasi, karena variabel independen asumsikan hanya variasi dan variabel untuk masing-masing kelas harus ditentukan, bukan seluruh matris konferensiannya. Yang kedua itu formula persamaan Bayes-nya. Formula penghitungan Naive Bayes Classifier berdasarkan probabilitas ditunjukkan dengan mengubah nilai AI dan AJ ke dalam vektor X, maka didapatkan bentuk formula yang terdapat pada persamaan tabel 2.1 ini dan 2.2 yang di bawah ini. Penjelasan itu apabila nilai P distribusi ke dalam X yang bersifat independen tidak saling terkait, maka didapatkan formula baru pada persamaan 2.3 ini pada persamaan ini. Nah, PXI itu probabilitas hipotesis X jika diberikan fakta atau record I, poseritor atau probability. Terus PIX yang kedua itu mencari nilai parameter yang memberikan kemungkinan yang paling besar atau likelihood. Yang kedua PX real probabilitas dari I, probability. Terus yang kedua itu, yang terakhir itu PI jumlah probabilitas tuple yang muncul. Penyakit lambung. Yang ketiga itu penyakit lambung. Penyakit lambung itu dalam sains konvensional mah tergolong penyakit yang tidak bisa disebutkan secara total. Penyakit mah atau tukang lambung merupakan salah satu penyakit psikomatis atau penyakit pemikiran tubuh, atau bisa juga penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif Helicobacter pylori, efek samping obat-obatan, dan pula makan yang salah. Tabel pada metode ini menggunakan acuan penyakit lambung dengan pada tabel 2.1 dan perjalanan tabel 2.2 berikut ini. Ini jenis penyakit lambung ya. Satu tuh ada jenis satu itu ada MAH, 2 asam lambung, 3 itu tukak lambung, 4 tuh infeksi lambung, 5 tuh kanker lambung. Terus gejala-gejalanya tuh panas di perut, kembung, mual, sendawa, muntah, nyeri ulu hati, terasa menyanggal di kerongkongan, mengi, radang tenggorokan, perih lambung, tidak nafsu makan, nyeri lambung dan yang berlangsung lama, mencret, lemas, nyeri perut bagian atas, penurunan berat badan, kulit kuning, darah dalam tinja. Terus penyakit asam lambung dan gejalanya. Ini penyakitnya tuh MAH, biasanya tuh panas di perut, kembung, mual, sendawa, muntah, nyeri ulu hati. Terus asam lambung tuh terasa menganjal di kerongkongan, mengi, kembung, sendawa, radang tenggorokan. Terus yang tunggak lambung tuh perih lambung, mual, muntah, tidak nafsu makan. Infeksi lambung tuh nyeri lambung dan berlangsung lama, mencret, lemas, muntah. Terus kanker lambung tuh nyeri perut bagian atas, penurunan berat badan, kulit kuning, darah dalam tinja, mual, muntah. Nah, dalam tabel di atas menunjukkan tiap-tiap penyakit memiliki gejala yang tertentu. Dalam hal ini, gejala tiap penyakit ada yang sama dengan penyakit lainnya. Oleh karena itu, adanya pengelompokan sebesar banyaknya gejala tiap-tiap penyakit menunjukkan lebih spesifik ke suatu penyakit tertentu. Literatur jurnal. Nah, saya di sini mengambil 4 jurnal. Maaf. Yang sudah dibuat penulis. Sudah dibuat sebagai pembanding. Selain menganalisa proses ekskripsi dan dekripsi, penulis juga menganalisis fitur yang ada pada jurnal untuk dijadikan acuan aplikasi yang dibuat atau web yang dibuat. Yang pertama tuh literatur jurnal yang satu itu saya mengambil dari Farhan Dewiranhan, Muhammad Iwan Wahyudin, Denny Hidayatullah dari Universitas Nasional yang melakukan penelitian mengenai sistem pakar diagnosa penyakit kulit kucing mengenai metode Naive Bayes berbasis web. Dan ini bertujuan untuk mengetes metode Naive Bayes pada sistem diagnosa penyakit kulit. Nah, metode ini digunakan untuk menganalisa hasil diagnosa penyakit kulit pada kucing berdasarkan gejala penyakit kulitnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan membandingkan antara
metode Nevis Bayes dan kontrafaktor dalam mendiagnosa dini penyakit kulit kucing. Didapati bahwa metode Nevis Bayes pada aplikasi dapat mengelompokkan data gejala serta jenis penyakit dan mendiagnosa dengan berdasarkan data latin yang diliput sebelumnya. Nah, ini tuh tampilan aplikasi yang mereka buat. Ini tuh loginnya, yang ini tuh pendaftarannya, sama ini menu awalnya. Yang kedua tuh saya mengambil jurnal dari Usep Tatang Suryadi, Ridwan Haris, M dari program studi teknik informatika STMIK Subang yang melakukan penelitian tentang implementasi mode Nevis Bayes untuk mendiagnosa penyakit pasien. Nah, ini bertujuan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dibanding kesehatan untuk menentukan jenis penyakit pasien termasuk dalam penyakit menular atau tidak menular. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Aplikasi ini dijalankan pada Lockheed. Metode yang digunakan pada aplikasi ini adalah Nevis Bayes, di mana kita harus menentukan dulu kelasnya, yaitu menular atau tidak menular, lalu menghitung kelasnya. Nah, terus ini kesimpulannya tuh dari jurnal pertama tuh, dari hasil pengujian terhadap sistem dibangun, aplikasi dapat menyelesaikan masalah, yaitu bisa menampilkan hasil diagnosa dengan cepat dan valid, dapat berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan oleh user. Dengan sistem penentuan keputusan secara kompetensi ini dapat menunjang keputusan menjadi lebih baik dan efisien. Lalu yang kesimpulan kedua itu, untuk membuat hasil diagnosa menjadi sangat valid, maka data gejala dimasukkan seorang administrator ke dalam penyakit lengkap, artinya gejala-gejala yang bisa mengarah ke suatu penyakit tersebut bisa dimasukkan dengan lengkap. Yang ketiga itu tidak menimbulkan penumpukan arsip. Yang keempat itu dengan adanya sistem penentuan keputusan ini, pengguna lebih bisa mengerti tentang jenis penyakit yang gejala-gejalanya. Terus yang ketiga tuh ada jurnal dari Trio Pumujo Wicaksono, Nurul Hidayat, dan Bayu Rahudi dari Fakultas Teknik Informatika, Fakultas Komputer, Universitas Brawijaya. Dia tuh tentang informasi metode Nevis Bayes pada diagnosa penyakit lambung. Penelitian ini bertujuan untuk kebutuhan seorang dokter dan masyarakat umum untuk menganalisis kekurangan dokter. Nah, adapun kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan mereka terhadap jenis penyakit lambung adalah, satu, aplikasi ini menggunakan algoritma Nevis Bayes sebagai metode pengukur tingkat kepastian pada penyakit lambung. Dengan adanya aplikasi yang kedua itu, dengan adanya penyakit aplikasi berbasis web ini akan mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses informasi awal mengenai penyakit lambung tanpa harus pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Yang ketiga itu, aplikasi yang dibuat menghasilkan output berupa nama penyakit lambung beserta presentasi diagnosanya. Terus yang keempat itu jurnal dari Syahri dari program studi teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Syarah Mandar yang melakukan penelitian tentang metode Nevis Bayes untuk prediksi kelulusan. Nah, ini tuh kesimpulan dari jurnal ini tuh ialah Nevis Bayes dapat melakukan pengklarifikasi dengan metode probabilitas dan statistik, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nilai persentase keakuratan menunjukkan keefektifan dataset penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan ke dalam metode Nevis Bayes classification ini. Implementasi Nevis Bayes menggunakan aplikasi WK dapat menurunkan karakteristik atribut dari dataset dengan luaran pilihan lulus. Nah, ini tuh referensi yang saya ambil tuh, yang tadi ada Farhan dan teman-teman, yang judulnya Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit, terus yang kedua Trio Pamuju dan teman-teman, implementasi metode penelitian lambung. Yang ketiga nih, ini tuh referensi jurnal yang saya ambil. Cukup sekian presentasi saya. Maaf kalau ada yang salah kata atau pembawaan yang kecepatan dan segala macam hal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.